Mau lebih kenal dengan tokoh-tokoh muslim inspiratif? Yuk dengerin kisah inspiratif para figur muslim bersama Sukma dan Wahyu di Kesetrum. Kepoin seputar figur muslim setiap Jumat dan Sabtu jam 7 malam di 103,2 FM Radio Hikmah Youth Muslim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 103,2 FM Radio Hikmah Youth Muslim Radio. Hai Sobat Kepo, ditemenin lagi nih sama aku Sukma dan Aku Wahyu. di Kesetrum kepoin seputar figur muslim. Kalian bisa live streaming siaran ini di YouTube Radio Hikmah, yaitu Radio Hikmah Official. Gimana nih kabarnya Sobat Kepo? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Iya nih, Sukma dengar-dengar kasus COVID di Indonesia semakin melonjak ya. Makanya Sobat Kepo dimanapun yang lagi dengerin siaran ini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Pokoknya tetap jaga kesehatan ya Sobat Kepo. Oke Sobat Kepo, seperti biasa hari ini kita bakal ceritain tentang tokoh-tokoh muslim yang sangat menginspirasi. Sobat Kepo bisa request nanti ketika kita sudah membahas tokoh muslim yang ini, kalian bisa request tokoh muslim di episode selanjutnya. Gak cuma itu, kita juga bakal adain kuis nih seputar tokoh hari ini. Caranya gampang banget, Sobat Kepo tinggal kirim jawaban dengan SMS ke 087 2525 23114 atau mention ke Twitternya Radio Hikmah di @radiohikmah atau tulis komentar di Instagram @kesetrum.radiohikmah dengan hashtag kesetrum. Dua Sobat Kepo yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Kesetrum spesial. Sobat Kepo pasti penasaran kan hadiahnya apa nih? Hadiahnya tote bag belanja sama tumbler ya. Aduh, jangan dikasih tahu dulu dong. Gak apa-apa kali. Gimana Sobat Kepo? Tertarik kan? Makanya pantengin terus Kesetrum di Radio Hikmah Youth Muslim Radio. Kesetrum kepoin seputar figur muslim. Sebelum aku cerita, aku mau nanya dulu nih buat kalian Sobat Kepo. Selama pandemi ini, pasti lebih banyak di rumah kan? Apalagi buat kalian para pelajar. Pasti nggak bisa kemana-mana tuh. Bener banget, karena kan kita harus mengurangi mobilitas demi menjaga diri dan orang-orang sekitar dari terpaparnya virus corona. Nah, Sobat Kepo, kalau pandemi ini berakhir, kalian mau jalan-jalan kemana nih? Coba jawab sekalian, kasih tahu alasannya. Dengan mengirimkan mention ke Twitter @radiohikmah atau komen di Instagram Kesetrum @kesetrum_radio_hikmah. Nah, ngomong-ngomong soal jalan-jalan nih, tokoh yang mau kita bahas hari ini ternyata hobinya jalan-jalan juga loh. Wah, siapa tuh? Beliau ini merupakan tokoh Islam dari Maroko. Selain Marco Polo, beliau juga dikenal sebagai salah satu pengembara terhebat di dunia. Waduh, jadi penasaran nih, siapa ya orangnya? Aku yakin pasti Sobat Kepo juga pasti penasaran ini. Pasti dong pada penasaran. Tapi tunggu dulu nih, sebelum masuk ke segmen Who I Am, dengerin dulu yuk ayat Al-Quran tentang perjalanan di muka bumi. Quran Surat Al-Fatir ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Yang artinya,
Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Quran Surat Fatir ayat 44. Mau lebih kenal dengan tokoh-tokoh muslim inspiratif? Yuk dengerin kisah inspiratif para figur muslim bersama Sukma dan Wahyu di Kesetrum. Kepoin seputar figur muslim setiap Jumat dan Sabtu jam 7 malam di 103,2 FM Radio Hikmah, Your Muslim Radio. .2 FM Radio Hikmah, Your Muslim Radio. Gimana? Udah tenang kan hatinya dengan ayat Al-Quran? Sambil menunggu SMS dan mention dari Sobat Kepo tentang kemana kalian bakal pergi setelah pandemi ini, kita langsung aja bahas beberapa fakta dari tokoh penjelajah muslim yang satu ini. Sesuai namanya nih, Who I Am. Kita nggak akan sebutin nama tokohnya dulu, biar Sobat Kepo pada tebak siapa tokoh kali ini. Yang tahu coba mention kita di Twitter @radiohikmah. Tapi bolehlah Wahyu coba kasih sedikit clue mengenai tokoh yang akan kita bahas kali ini. Oke, fakta pertama. Beliau ini merupakan seorang pengembara dari Maroko. Mulai meninggalkan rumahnya saat usia 21 tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau juga mengunjungi seluruh kota Islam yang terkenal pada saat itu. Beliau menjelajah kurang lebih 29 tahun. Beliau melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, berkuda, dan berlayar. Lebih dari 120-700 km. Dan melewati 40 negara modern. Wah, keren banget ya. Di zaman itu sudah bisa menjelajah 40 negara. Iya, keren banget. Nggak salah sih dapat julukan pengembara terhebat di dunia. Oh iya, Sukma juga tahu nih. Kalau nggak salah dalam bukunya yang berjudul Rihla disebutkan bahwa beliau itu menjelajahi dunia karena dipengaruhi keinginan yang mendadak menguasai batin dan sebuah hasrat yang sudah berkembang lama di dalam dada untuk mengunjungi tempat-tempat suci yang semarak itu. Nah iya, dalam perjalanannya pun, beliau bukan hanya berpetualang, tetapi juga untuk belajar. Karena semasa remajanya beliau belajar hukum. Saat berkunjung ke suatu tempat, beliau kerap kali ditunjukkan menjadi kodi atau hakim oleh pemimpin setempat gitu. Beliau juga pernah mengunjungi kerajaan besar Islam di Nusantara kan? Yang Samudra Pasai itu? Iya, bener banget. Nah, sampai di sini udah ada yang bisa nebak belum tokohnya? Coba mention kita ya Sobat Kepo di @radiohikmah. Oke, nanti kita lanjutin lagi nih. Kita bakal ngebahas tokoh muslim penjelajah dunia ini. Nanti Sukma dan Wahyu bakalan ngasih pertanyaan buat Sobat Kepo. So, pantengin terus Kesetrum ya di Radio Hikmah, Your Muslim Radio.
Oke, kembali lagi di 103,2 FM Radio Hikmah, Your Your Muslim Muslim Radio. Radio. Sobat Kepo, aku udah dapat mention nih dari Cahaya Ilahi. Katanya tokohnya Ibnu Battuta, tokohnya Muslim favorit saya itu loh. Nah, ada lagi nih dari Bunga Mekar. Katanya Ibnu Battuta, pengembara Islam terkenal yang pernah ke Indonesia. Wah, pada benar semua nih. Bener banget Sobat Kepo, hari ini kita bakal bahas Ibnu Battuta, pengembara muslim terhebat di dunia. Sebelum kita lanjut, aku bakal baca ini pertanyaan buat kuis kali ini. Pertanyaannya adalah, dari mana Ibnu Battuta menerima pendidikan hukum? Nah, kirim jawabannya ya Sobat Kepo dengan cara SMS ke 08725252314 atau mention ke Twitter @radiohikmah atau tulis komentar di Instagram @kesetrumradiohikmah dengan hashtag jawab kesetrum. Nah, 2 Sobat Kepo yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari kita. Langsung aja ya, kita bahas tentang Ibnu Battuta. Ibnu Battuta bernama lengkap Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Alawati Ibnu Battuta. Beliau lahir pada 24 Februari 1304 Masehi di Tangier, Maroko. Besar dalam keluarga muslim keturunan suku Berber yang terkenal dengan nama suku Lawata. Meskipun besar di suku Berber, Ibnu Battuta menggunakan bahasa Arab di rumahnya dan juga dalam pergaulannya gitu. Maka waktu keluar dari rumah pada 2 Rajab 725 Hijriah atau 13 Juni 1325 Masehi, beliau dapat berkomunikasi secara lancar menggunakan bahasa Arab. Nah, seperti yang sudah disampaikan, Ibnu Battuta ini semasa remajanya menerima pendidikan hukum, sehingga beliau memperoleh nilai-nilai dan kepekaan seorang pemuda yang berpendidikan. Nah, dan ternyata keluarga beliau juga merupakan keluarga yang ahli hukum dan berkedudukan terhormat sebagai anggota elit para cendekiawan saat itu. Nah, Masya Allah ya, makanya nggak salah deh para sultan dan kaisar di tempat yang dikunjungi Ibnu Battuta selalu menunjuk beliau untuk menjadi hakim. Perjalanan Ibnu Battuta dimulai ketika beliau pergi seorang diri untuk beribadah haji ke Mekah dengan menempuh perjalanan darat sejauh 4.828 km dari rumahnya di Tangier, Maroko. Usai melakukan ibadah haji, beliau melanjutkan pengembaraannya ke kota-kota pusat Islam pada waktu itu. Beliau pergi menuju Irak dan Persia untuk menjelajahi jalur sutra dan mengunjungi kota Baghdad, Tabriz, dan Mosul. Selanjutnya meneruskan ke pantai timur Afrika di Somalia dan Tanzania. Kemudian kembali ke Mekah untuk berhaji. Pengembaraan Ibnu Battuta berlanjut bahkan hingga Anatolia, Turki, di Konstantinopel sana, serta sampai ke perbatasan dunia Islam di Asia, India, dan Cina. Wah, jauh banget ya petualangannya. Kayaknya kalau di zaman sekarang nih, jarang tuh ada orang yang bakalan berpetualang sejauh itu dan selama Ibnu Battuta. Makanya nggak salah lagi deh ya kalau beliau dapat julukan pengembara hebat di dunia. Terus ada fakta lain lagi nih yang menarik. Wah, Ibnu Battuta pernah mengunjungi kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Beliau bertemu dengan Raja Samudra Pasai yang saat itu dijabat oleh Sultan Al-Malikus Jahir pada akhir musim dingin tahun 1345 sampai 1346 Masehi. Dalam bukunya, Ibnu Battuta menyebut Sumatera sebagai Al-Jawa. Menurut beliau, Sultan Al-Malikus Jahir banyak melakukan perang demi keyakinan agama. Wah, Masya Allah, keren banget ya Ibnu Battuta ini. Benar banget, beliau merupakan sosok yang keren. Tapi belum beres sampai sini doang nih. Setelah menjelajah selama 29 tahun, Ibnu Battuta akhirnya kembali ke kampung halamannya pada tahun 1355 Masehi. Karena selama mengembara, beliau tidak pernah membuat jurnal. Akhirnya Sultan Fez atau Abu
Inan, penguasa Marinid dan Maroko saat itu, meminta Ibnu Juzai, seorang juru jurnalis kerajaan, untuk menuliskan pengalaman penjelajahan beliau, yaitu Ibnu Battuta dalam sebuah buku yang berjudul Rihla. Wah, keren banget. Oke Sobat Kepo, nah itu tadi beberapa fakta tentang Ibnu Battuta, penjelajah muslim terhebat di dunia. Setelah ini kita bakal bacain mention-mention kalian tentang kemana impian jalan-jalan kalian nih setelah pandemi ini berakhir. Kita juga bakal umumin siapa sih pemenang kuis kali ini. So, tetap stay tune ya di Kesetrum Radio Hikmah, Your Muslim Radio. Mau lebih kenal dengan tokoh-tokoh muslim inspiratif? Yuk dengerin kisah inspiratif para figur muslim bersama Sukma dan Wahyu di Kesetrum. Kepoin seputar figur muslim setiap Jumat dan Sabtu jam 7 malam di 103,2 FM Radio Hikmah, Your Muslim Radio. Aduh, pinggang aku sakit banget. Waduh, kenapa Mbak? Ini biasa, pinggang aku tuh sakit kalau lagi dapet. Aduh Mbak, jangan dibiarin. Harus cepat-cepat diatasi, biar nggak ganggu aktivitas. Iya nih Mbak, sakit banget. Mana aku susah beraktivitas lagi. Kamu juga kalau lagi dapet suka kayak gini ya? Kok sekarang-sekarang sehat-sehat aja? Mana sekarang cantik banget, bersih dari jerawat, kelihatan lebih awet muda lagi. Ah, Mbak mah bisa aja. Aku minum jamunya Simping. Jamunya enak, gak pahit, rasanya manis, dan ada angkat-angkatnya gitu. Jamu ini rekomendasiin nenek aku loh. Semenjak minum jamunya Simping, sakit bulanan aku reda, jerawat yang dulu susah hilang, sekarang gak nongol-nongol lagi. Bonusnya, kulit aku sehat dan terlihat cerah. Wah, aku juga mau coba dong. Beli jamunya Simping dari mana Mbak? Mbak bisa mudah dapetin jamu Nyonya Simping ini kok. Jamu Nyonya Simping ini tersedia di apotek terdekat dan toko-toko obat tradisional. Harganya murah lagi, cuma 15.000. Dengan harga segitu, manfaat segudang. Ya udah deh, kalau kayak gitu, aku mau langsung cus beli aja, biar sakit aku reda dan wajah aku kelihatan lebih awet muda. Makasih ya, Mbak. Jamu Nyonya Simping meredakan nyeri head, mengobati jerawat, serta membantu kulit lebih sehat. Produksi Nusa Herbal Bandung. Indonesia masih berjuang dengan COVID-19. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Jangan menunggu giliran, tapi kita harus bertahan untuk menjaga kesehatan. Menjaga kebugaran dan imun tubuh adalah nomor 1. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Pentingnya untuk tetap waspada dapat menjaga kita dari COVID-19. Terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Merupakan juru sakti pencegah COVID-19. Selalu lakukan 5M dimanapun kita berada, baik di tempat publik maupun di tempat kerja. Selain 5M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap COVID-19. Masyarakat akan divaksinasi secara bertahap sesuai ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Cegah COVID-19 agar tidak banyak memakan korban. Ingat, selalu lakukan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Ayo bersama-sama kita putuskan mata rantai COVID-19 demi kesehatan kita bersama. Jangan, sana ya. Sekarang ayah nggak mau peluk aku lagi. Nggak mau main bareng. Ayah malah sering keluar. Padahal semua orang lagi disuruh diam di rumah. Ayah udah nggak pernah temenin aku tidur. Kata ibu, ayah setiap hari harus ketemu kamu. Nama kamu customer kan? Halo customer, kata ibu ayah begitu buat jagain aku, ibu dan kamu. Biar kita semua aman. Ibu selalu ingetin ayah. Ayah, lupa kan? Oh iya. Maskernya sering ganti ya? Siap. Kamu juga ya, maskernya jangan sampai turun. Biar kamu dan ayahku sehat terus. Karena aku pengen dipeluk ayah setiap hari, walaupun cuma sebentar. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Kesetrum kepoin seputar figur muslim. 103,2 FM Radio Hikmah, Your Muslim Radio. Oke, Sobat Kepo, kita udah masuk segmen akhir nih. Di segmen Ideaku, kita bakal bacain mention-mention dan SMS yang udah masuk dari Sobat Kepo. Nah, langsung aja nih, mention pertama datang dari @istrijimin. Wah, namanya keren ya. Katanya aku mau ke Korea, Kak, biar bisa ketemu opa-opa. Aduh, ikut dong kalau ke Korea. Nah, ada lagi nih mention kedua datang dari @napas dulu. Katanya, aku mau ke Inggris, Kak. Cita-cita aku bisa sekolah di sana. Aduh, amin. Semoga tercapai ya cita-citanya. Selanjutnya ada SMS juga nih dari Farah di Cimahi. Wah, lumayan deket juga nih. Kalau habis pandemi aku pengen keliling Bandung aja, katanya. Kangen suasananya. Wah, bener banget sih. Kita juga kangen nih jalan-jalan di Bandung. Sebentar dulu, aku mau nanya nih, jangan cuma Sobat Kepo aja nih. Coba kalau kamu Sukma, kira-kira setelah pandemi ini mau jalan-jalan kemana? Jalan-jalan kemana? Kalau jalan-jalan sih, kalau Sukmama ya maunya kalau sudah pandemi selesai nih, maunya sih nonton ke bioskop. Soalnya udah lama banget kan nggak nonton bioskop nih semenjak pandemi. Kalau Wahyu nih, kira-kira maunya apa nih setelah pandemi beres? Pengennya sih keliling Jawa, pengen banget. Jawa apa tuh? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah? Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Wah, keren banget kayaknya. Ya, mantap lah. Boleh lah Sukma ikut. Nah, selanjutnya nih ada juga dari @airkeruh. Kok nggak air bening aja sih Mbak namanya? Kak, aku mau ngasih info aja. Takutnya ada yang bingung. Kok Sumatera disebutnya Jawa? Jadi pada zaman pertengahan orang-orang menyebut Sumatera sebagai Jawa kecil. Makanya dalam bukunya Ibnu Battuta menyebut Sumatera sebagai Jawa. Wah, thank you nih Airkeruh atas informasinya. Karena Sukma juga baru tahu nih. Oke, terakhir dari Andri di Bekasi. Wah, deket juga sama teman saya tuh. Wah. Aku kalau ada rezeki mau pergi ke Andalusia katanya. Biar bisa melihat jejak peninggalan Islam. Masya Allah. Oke,
Itu dia beberapa impian tempat jalan-jalan dari Sobat Kepo setelah pandemi ini berakhir. Selanjutnya kita bakal bagi-bagi hadiah nih buat 2 Sobat Kepo yang beruntung. Sudah banyak nih yang jawab pertanyaan dari kita, dari mana Ibnu Batuta belajar hukum. Oke, kita lihat siapa aja nih yang beruntung. Yang pertama, selamat buat Kak Suka Ngawur _ Waduh, ini namanya aneh-aneh sekali ya. Lalu pemenang kedua ada @Muhammad Rizki. Nah, akhirnya ada username yang benar juga nih. Selamat buat para pemenang, kalian mendapatkan tote bag dan tumbler dari Kesetrum. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kontak admin sosial media kita di via DM. Itu dia jawaban dari para Sobat Kepo. Terima kasih sudah berpartisipasi. Dan sekali lagi selamat buat para pemenang. Bagi yang belum beruntung, pantengin terus Kesetrum karena bakal ada toko-toko inspiratif lainnya, juga kuis dengan hadiah yang menarik. Mau lebih kenal dengan tokoh-tokoh muslim inspiratif? Yuk dengerin kisah inspiratif para figur muslim bersama Sukma dan Wahyu di Kesetrum. Kepoin seputar figur muslim setiap Jumat dan Sabtu jam 7 malam di 103,2 FM Radio Hikmah, Your Muslim Radio. FM Radio Hikmah, Your Muslim Radio. Duh, gak terasa ya waktunya kita udah mau habis aja nih. Sebelum kita undur diri, kita mau ngasih tahu sedikit nih quotes dari Imam Syafi'i buat Sobat Kepo. Begini bunyinya. Gimana tuh? Pergilah merantau dengan penuh keyakinan, niscaya akan engkau temui 5 manfaat, yaitu ilmu pengetahuan, adab, pendapatan, menghilangkan kesedihan, dan mengagungkan jiwa, persahabatan. Waduh, mantap tuh. Jangan lupa untuk selalu dengerin Kesetrum, Sobat Kepo. Terus kepoin seputar figur muslim di Radio Hikmah, Your Muslim Radio. Terima kasih kepada Sobat Kepo yang sudah mendengarkan serta berpartisipasi via Twitter, Instagram, dan SMS. Aku Sukma. Dan aku Wahyu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesetrum, kepoin seputar figur muslim.